setrikanya yang tidak selalu berangkat. Setrikanya nyala tapi tidak panas. Itu karena debunya. Perkenalkan, nama saya Alika Lustian. Nama saya Nanda Fabian. Nama saya Bu Faisah. Setrikanya rusak dikarenakan terdapat banyak debu yang bersarang di dalam komponen-komponennya. Maka dari itu setrikanya tidak bisa menghasilkan panas dengan baik. Ada kabel. Kabel merupakan bagian setrika yang berfungsi sebagai penghantar listrik dari sumber tegangan menuju ke setrika, tepatnya ke elemen pemanas heater. Kabel setrika berisi kawat tembaga serabut yang dilapisi dengan isolasi berbahan karet dan bahan sejenis kain. Dengan bahan tersebut, membuat kabel menjadi fleksibel dan mudah untuk mengikuti pergerakan setrika. Dan dengan bahan isolasi tersebut, membuatnya aman dari kebocoran arus listrik. Yang kedua, ada selektor switch. Selektor switch atau disebut sebagai saklar. Ini merupakan bagian setrika listrik yang berfungsi sebagai saklar on dan saklar off. Selain itu, selektor switch juga berfungsi untuk memilih tingkatan panas yang diinginkan. Setrika pada umumnya memiliki selektor switch yang dilengkapi dengan keterangan jenis kain dan tingkatan panas. Keterangan tersebut memudahkan pengguna untuk menyesuaikan panas yang pas terhadap jenis kain yang akan disetrika. Apabila menginginkan suhu tinggi, maka arahkan selektor switch ke arah keterangan suhu panas, sehingga selektor switch akan membuat arus listrik yang mengalir ke elemen pemanas semakin besar. Yang ketiga, ada lampu indikator. Lampu indikator merupakan bagian setrika listrik yang berfungsi untuk menunjukkan kondisi setrika dalam keadaan on atau off. Selain itu, lampu indikator juga berfungsi sebagai indikator yang menunjukkan setrika sedang melakukan proses pemanasan. Jika lampunya tiba-tiba mati, maka suhu elemen pemanas setrika sudah sesuai atau pas dengan suhu yang telah diatur di selektor switch. Baik, sekarang kita akan membongkar setrika dan menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Kita membongkarnya dengan menggunakan obeng plus dan murnya atau bautnya di belakang setrikanya. Dan di dalamnya terdapat baut lagi, kita akan membukanya. Ini adalah lampu indikatornya. Kita akan mencopot lagi bagian dalamnya. Sekarang ada elemen pemanas atau heater. Elemen pemanas atau heater merupakan bagian setrika yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi panas. Semakin arus listrik yang mengalir pada elemen pemanas, maka suhunya pun juga semakin tinggi. Maka dari itu, sebuah komponen mengatur suhu sangat berperan penting dalam menjaga suhu yang tepat. Letak elemen pemanas pada konstruksi setrika listrik berada di antara alat dan pemberat setrika. Dan ada pengatur suhu. Pengatur suhu merupakan bagian setrika yang berfungsi untuk menjaga suhu pada nilai suhu yang telah diatur pada selektor switch. Mengatur suhu pada setrika biasa menggunakan termostat. Prinsip mengatur suhu pada setrika
listrik adalah ketika belum mencapai nilai yang diinginkan, maka termostat akan mengalirkan energi listrik ke elemen pemanas sehingga suhu setrika naik. Namun ketika suhu naik melewati batas yang diinginkan, maka termostat akan memutuskan aliran listrik yang menuju ke elemen pemanas. Dengan terputusnya aliran listrik tersebut membuat suhu elemen pemanas perlahan turun. Ada alas setrika. Alas setrika merupakan bagian dari setrika listrik yang berfungsi untuk mengkonversi energi panas pada heater sehingga menjadi pelicin pakaian. Alas setrika inilah yang menghubungkan antara heater dengan kain. Alas setrika terbuat dari bahan logam anti karat seperti bahan stainless, bahan aluminium, dan bahan lainnya. Bahan alas setrika harus kuat terhadap suhu panas selama dari heater. Terus ada kap atau penutup setrika. Penutup setrika atau kap casing merupakan bagian setrika yang berfungsi untuk menutup dan melindungi komponen setrika lainnya seperti heater, kawat penghantar, pemberat, dan lain-lain. Dengan adanya penutup ini membuat setrika tampak lebih rapi dan membuat komponen di dalamnya tidak berhambur keluar. Dan tangkai pemegang. Tangkai pemegang merupakan bagian setrika listrik yang berfungsi untuk pemegang setrika. Tangkai pemegang inilah yang digenggam atau dipegang oleh tangan untuk mendorong setrika maju mundur. Tangkai setrika harus berbahan isolator tidak menghantarkan arus, sehingga membuat pengguna tetap aman saat menggunakan setrika. Bahan